datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. 3 Days of Happiness, author Sugaru Miyaki. Bab 3. Pengamat dengan lututnya. Di atas merasa cukup buruk seperti itu adalah malam yang panas dan gelisah. Berkat itu, saya memiliki mimpi yang sangat jelas. Bahkan setelah bangun, saya merenungkan mimpi itu di kasur saya. Itu bukan mimpi buruk, nyatanya, itu adalah mimpi yang membahagiakan. Tapi tidak ada yang lebih kejam dari mimpi bahagia. Dalam mimpi saya masih di sekolah menengah, di taman. Itu bukan taman yang saya tahu, tapi teman sekelas saya dari sekolah dasar ada di sana. Gagasan tentang mimpi itu tampaknya adalah semacam reuni kelas. Semua orang bersenang-senang menonton kembang api. Cahaya mereka mewarnai asap merah. Aku berdiri di luar taman, memperhatikan mereka. Aku tiba-tiba menyadari Himeno di sampingku ketika dia bertanya bagaimana SMA-mu. Aku memberinya pandangan sekilas, tapi wajahnya buram. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia setelah dia berumur 10 tahun, jadi aku tidak bisa membayangkan bagaimana penampilannya sekarang. Tapi dalam mimpiku, kupikir wajahnya benar-benar menakjubkan. Aku merasa bangga telah berkenalan dengannya begitu lama. Tidak bisa mengatakan saya menikmatinya, saya menjawab dengan jujur. Tapi itu jauh dari yang terburuk. Saya kira itu cukup banyak jawaban saya juga, Himeno mengangguk. Aku diam-diam senang bahwa dia telah melewati masa remaja yang sama menyedihkannya. Anda tahu, memikirkannya sekarang, katanya, saat itu sangat menyenangkan. Dulu, apa yang kamu bicarakan? Tanyaku balik. Himeno tidak menjawab. Dia berjongkok, menatapku, dan berkata, Kusunoki, apakah kamu masih di rak? Kurasa, jawabku, sambil memperhatikan ekspresinya. Memeriksa reaksinya. Begitu, kata Himeno dengan senyum kagum di bibirnya. Yah, kamu tahu, aku juga. Lalu dia menambahkan, dengan tatapan malu, bagus. Itu sempurna. Ya, itu bagus, saya setuju. Itulah mimpinya. Ini bukan jenis mimpi yang seharusnya Anda alami pada usia 20. Aku memarahi diriku sendiri karena mimpi yang kekanak-kanakan itu. Tetapi pada saat yang sama, saya ingin menyimpannya dalam ingatan saya. Aku akan menyesal jika aku melupakannya. Saya yakin bahwa ketika saya berusia 10 tahun, saya sama sekali tidak menyukai Himeno. Mungkin hanya sedikit. Masalahnya adalah saya tidak bisa merasakan, sedikit pun kasih sayang, untuk orang lain sejak saat itu. Mungkin kasih sayang yang sangat kecil itu adalah hal terbesar sepanjang hidup saya, sesuatu yang baru saya sadari lama setelah dia pergi. Menyimpan semua detail mimpi Himeno dalam ingatan, aku berbaring di tempat tidur sambil memikirkan kejadian kemarin. Saya telah menjual semua kecuali 3 bulan sisa umur saya di gedung tua yang jelek itu. Ketika saya memikirkannya kembali, saya tidak berpikir, oh, itu hanya mimpi di siang hari. Saya menganggap peristiwa itu sebagai realitas mutlak. Saya tidak, katakanlah, menyesal menjual sebagian besar umur saya di saat-saat panas. Saya tidak, katakanlah, menyadari pentingnya apa yang saya miliki sekarang setelah hilang. Sebaliknya, rasanya seperti beban di pundak saya. Apa yang membuat saya terikat pada kehidupan sejauh ini adalah harapan yang dangkal bahwa sesuatu yang baik akan terjadi suatu hari nanti. Itu adalah harapan tak berdasar, tapi membuangnya adalah tugas yang sulit. Tidak peduli betapa tidak berharganya seseorang, tidak ada bukti bahwa nasib baik tidak akan menimpa mereka dan membiarkan mereka menganggap semua itu tidak pernah terjadi. Itu adalah penyelamatku, tapi itu juga jebakan. Itulah sebabnya sekarang saya telah diberitahu dengan jelas, tidak ada hal baik yang akan terjadi dalam hidup Anda, saya dapat melihatnya sebagai berkah. Sekarang, aku bisa mati dengan damai. Saya berkata, jika ini adalah keadaan saya yang menyedihkan, maka sebaiknya saya menikmati 3 bulan yang tersisa. Saya ingin menghabiskannya sedemikian rupa sehingga saya dapat berpikir, itu adalah kehidupan yang canggung, tetapi setidaknya setelah saya menerima kematian, saya memiliki 3 bulan terakhir yang cukup bahagia. Pertama, saya memutuskan untuk pergi ke toko buku, membaca beberapa majalah, memikirkan apa yang harus saya lakukan selanjutnya, tetapi saat itu, bel pintu berbunyi. Saya tidak mengharapkan pengunjung. Saya belum pernah mengalaminya selama bertahun-tahun, dan pasti tidak akan mengalaminya di bulan-bulan terakhir saya. Apa mereka salah kamar? Pengumpul uang, pintu ke pintu. Sepertinya itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik, bagaimanapun juga. Bel pintu berbunyi lagi. Aku bangkit dari tempat tidur dan langsung dihantam rasa mual tadi malam.
mabuk. Tetap saja, aku memaksa masuk ke pintu depan, dan menemukan seorang gadis asing berdiri di sana. Di sisinya ada koper yang sepertinya berisi barang-barangnya. "Siapa kamu?" tanyaku. Setelah memberiku pandangan tertegun, dia mengeluarkan kacamata dari tasnya sambil mendesah, memakainya, dan memberiku, "Bagaimana kalau sekarang? Lihat." Saat itulah aku akhirnya sadar. "Kaulah yang mengevaluasi aku," kata gadis itu. Bayangan jas itu menonjol di benakku, jadi dengan pakaian kasual dia terlihat seperti orang lain sepenuhnya. Dia mengenakan blus katun dan rok dungari biru saksofon. Aku tidak melihatnya kemarin, karena diikat di belakangnya, tapi rambut hitam sebahunya cenderung melengkung sedikit ke dalam di ujungnya. Menatap matanya melalui kacamata yang dia pakai, mereka sepertinya membawa kesedihan tertentu entah bagaimana. Melirik kakinya yang kurus, saya melihat plester besar di lutut kanannya. Itu pasti luka yang dalam, karena aku bisa mengetahui keadaannya melalui perban. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya tidak dapat menentukan usianya lebih akurat daripada antara 18 dan 24, tetapi melihat dia hari itu, saya menemukan jawabannya. Mungkin dia seumuran denganku, 19 atau 20. Tapi selain itu, kenapa dia ada di sini? Sebenarnya, salah satu ide pertama yang muncul di benak saya adalah bahwa dia ada di sini untuk memberitahu saya bahwa ada kesalahan dalam evaluasi. Mereka salah satu atau dua angka. Atau mereka secara tidak sengaja mencampurkan saya dengan orang lain. Mau tak mau aku berharap dia datang untuk meminta maaf atas efek itu. Gadis itu melepas kacamatanya, secara metodis meletakkannya kembali ke dalam tasnya, dan kembali menatapku dengan mata tanpa emosi. "Saya Miyagi. Aku akan menjadi pengamatmu mulai hari ini dan seterusnya." Gadis itu, Miyagi, dengan ringan membungkuk ke arahku. "Pengamat, saya benar-benar lupa." Ya, dia memang mengatakan sesuatu tentang itu. Ketika saya mencoba mengingat percakapan saya dengan Miyagi kemarin, saya menjadi tidak bisa menahan rasa mual saya, dan berlari ke toilet untuk muntah lagi. Meninggalkan kamar mandi dengan perut kosong, aku tersandung ke Miyagi yang berdiri tepat di dekat pintu. Memang, itu adalah tugasnya, tapi dia jelas bukan gadis pemalu. Aku mencoba menyingkirkannya, pergi ke wastafel. Aku mencuci muka, berkumur, dan meneguk air dari cangkir, lalu berbaring di tempat tidur lagi. Saya mengalami sakit kepala yang mematikan, dan panas pembunuh membantu menumbuhkannya. Sementara aku menjelaskannya kemarin, kata Miyagi, tiba-tiba berdiri di samping tempat tidurku, "Karena umurmu telah berkurang menjadi kurang dari setahun, aku akan mengamatimu mulai hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu, bisakah ini menunggu sampai nanti?" Aku menyela dengan kesal. "Dipahami. Nanti, kalau begitu," katanya. Miyagi membawa barang bawaannya ke sudut ruangan, dan duduk dengan lutut terangkat dan punggung menghadap ke dinding. Setelah itu, dia hanya memperhatikanku. Niatnya tampaknya untuk mengamati saya setiap kali saya berada di apartemen saya. "Tidak apa-apa jika kamu hanya berpura-pura aku tidak ada di sini," kata Miyagi dari sudutnya. "Perlakukan dirimu seperti biasanya." Tapi hanya karena dia memberitahuku itu tidak akan mengubah kenyataan terus-menerus diawasi oleh seorang gadis yang tidak lebih dari 2 tahun dari usiaku. Mau tak mau aku merasa gelisah, dan terus melirik ke arah Miyagi. Dia sepertinya menulis sesuatu di buku catatan. Itu mungkin semacam catatan pengamatan. Pengawasan sepihak itu tidak menyenangkan. Setengah dari diriku yang dia lihat terasa seperti terpanggang oleh tatapannya. Memang, saya sudah mendapat penjelasan detail tentang bisnis pengamat ini kemarin. Menurut Miyagi, banyak orang yang menjual masa hidup mereka di sana menjadi putus asa ketika mereka tinggal 1 tahun lagi, dan mulai menimbulkan masalah jika mereka dibiarkan sendiri. Saya tidak meminta penjelasan tentang masalah seperti apa, tetapi saya bisa membayangkan. Karena salah satu kunci terbesar untuk membuat orang mengikuti aturan adalah keyakinan mereka bahwa mereka akan tetap hidup. Tetapi jika Anda memiliki kepastian bahwa hidup Anda akan segera berakhir, semuanya berubah. Anda tidak bisa membawa iman itu ke akhirat. Maka, sistem pengamat adalah apa yang dipasang untuk mencegah orang yang putus asa agar tidak merugikan orang lain. Pada dasarnya, orang-orang dengan sisa waktu kurang dari 1 tahun diamati, dan jika mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas, pengamat akan segera menghubungi kantor pusat untuk mengakhiri hidup mereka di tempat, terlepas dari umur mereka yang biasa. Yang berarti gadis yang duduk dengan lutut di sudut kamarku adalah satu panggilan telepon dari mengakhiri hidupku. Namun dan ini tampaknya didukung oleh statistik begitu hanya beberapa hari sebelum kematian, orang tampaknya kehilangan keinginan untuk mengganggu orang lain.
Jadi ketika umur hidup tinggal 3 hari lagi, si pengamat pergi. Hanya untuk 3 hari terakhir itu, Anda bisa sendirian. Saya akhirnya tertidur, rupanya. Sakit kepala dan mual saya hilang ketika saya bangun. Jam menunjukkan pukul 7 sore. Saya akan menyebutnya cara yang sangat buruk untuk menghabiskan hari pertama dari 3 bulan terpenting dalam hidup saya. Miyagi menatap dari sudut seperti sebelumnya. Saya bertekad untuk melakukan hal yang biasa, berusaha untuk tidak menyadari kehadirannya. Saya membasuh muka dengan air dingin, membuka pakaian di kamar saya, mengganti jeans yang tidak lagi berwarna biru dan kaos oblong, dan keluar untuk makan malam. Pengamat saya Miyagi mengikuti sekitar 5 langkah di belakang. Saat saya berjalan, matahari barat yang cerah membuat saya bingung. Matahari terbenam hari ini berwarna kuning cerah. Saya mendengar jangkrik malam menangis dari semak-semak yang jauh. Railcars dengan lesu berlari di sepanjang rel di samping jalan. Saya tiba di sebuah restoran otomatis di sepanjang bekas jalan raya nasional. Itu adalah bangunan yang luas, dan pepohonan yang tumbuh di belakang tampak menjulang di atas atapnya. Rambu, atap, dinding lebih sulit menemukan tempat yang tidak sepenuhnya pudar. Ada deretan sekitar selusin mesin penjual otomatis di dalamnya, dan di depannya ada 2 meja tipis berisi sampel cabai rawit dan asbak. Di sudut ada lemari arcade yang berusia lebih dari 1 dekade, yang musik latarnya sedikit membantu mencerahkan suasana sunyi tempat itu. Saya memasukkan 300 yen ke dalam mesin penjual mie, lalu merokok sambil menunggu prosesnya selesai. Miyagi duduk di bangku, menatap satu lampu yang berkedip-kedip. Bagaimana dia berniat mendapatkan makanan saat dia mengamatiku. Saya tidak mengira dia tidak perlu makan atau minum, tetapi dia begitu menakutkan sehingga saya dapat menerimanya jika dia mengatakan itu kepada saya. Dia merasa luar biasa mekanis, bisa dibilang. Tidak begitu banyak seperti manusia. Setelah melahap tempura soba yang semuanya panas dan rasanya murah, saya mendapat kopi dari mesin penjual otomatis lain. Es kopi yang manis menyebar ke seluruh tubuhku yang kering. Meskipun saya hanya memiliki 3 bulan tersisa untuk hidup, saya masih pergi dan mendapatkan slok yang tidak menggugah selera dari mesin penjual otomatis karena hanya itu yang saya tahu. Sampai baru-baru ini, menghabiskan uang dan makan di restoran mewah bukanlah pilihan. Saya telah hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun, dan saya pasti telah kehilangan banyak imajinasi pada saat itu juga. Setelah saya selesai makan dan kembali ke apartemen, saya mengambil pulpen, membuka buku catatan, dan menulis daftar apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Meskipun pada awalnya lebih mudah untuk memikirkan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan, semakin saya menggerakkan tangan, semakin banyak hal yang ingin saya lakukan sebelum saya meninggal muncul di benak saya. Hal yang harus dilakukan sebelum saya mati: jangan pergi ke sekolah, jangan melakukan pekerjaan apapun, jangan melawan keinginan, makanlah makanan yang enak, lihat beberapa hal yang indah, tulis surat wasiat. Bertemu dan berbicara dengan Naruse, beritahu Himeno bagaimana perasaan saya akan menyarankan untuk tidak melakukannya. Aku berbalik, dan Miyagi tidak lagi duduk di pojok, tapi berdiri tepat di belakangku menatap apa yang sedang kutulis. Dia secara khusus menunjuk pada baris terakhir itu, katakan pada Himeno bagaimana perasaanku. Apakah pengamat benar-benar memiliki hak untuk menyelidiki dan mencampuri hal ini? Tanya saya. Miyagi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia mengatakan ini padaku. Tentang Nona Himeno. Keadaan membuatnya melahirkan seorang anak pada usia 17 tahun. Dia kemudian keluar dari sekolah menengah dan menikah pada usia 18 tahun, tetapi bercerai setahun kemudian. Pada usia 20, dia saat ini membesarkan seorang anak sendiri. Dalam waktu 2 tahun, dia akan melompat ke kematiannya, meninggalkan catatan bunuh diri yang menyedihkan. Jika kamu pergi menemuinya sekarang, tidak ada gunanya. Lagi pula, Nona Himeno hampir tidak mengingatmu sama sekali. Itu termasuk, tentu saja, janji yang kamu buat pada jam 10. Saya kesulitan mengeluarkan suara saya dari tenggorokan. Aku merasa seperti udara langsung meninggalkan paru-paruku. Kau tahu sebanyak itu tentangku. Akhirnya aku menghela nafas, berusaha menyembunyikan betapa terguncangnya aku. Dari caramu berbicara, apakah kamu tahu semua yang akan terjadi? Miyagi berkedip beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya. Yang saya tahu hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di dalam dan sekitar hidup Anda, Tuan Kusunoki. Tentu saja, itu semua informasi yang tidak berarti pada saat ini, karena masa depan Anda berubah drastis saat Anda menjual masa hidup Anda. Terlebih lagi, bahkan kemungkinan masa depan yang saya tahu hanyalah peristiwa yang paling penting.
Masih melihat ke buku catatannya, Miyagi perlahan mengangkat tangan kanannya dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Mes, Himeno sepertinya orang yang sangat berarti dalam hidupmu, Tuan Kusunoki. Ringkasan, hidup Anda hanya diisi dengan dia. Itu hanya berbicara secara relatif, aku menyangkal. Seperti, hanya saja segala sesuatu yang lain hampir tidak penting bagiku, kan? Itu mungkin, kata Miyagi. Bagaimanapun, jika kamu menginginkan pendapatku, bertemu dengan Mes Himeno akan membuang-buang waktu. Itu hanya akan merusak ingatanmu tentang dia. Terima kasih atas perhatianmu, tapi itu sudah lama rusak. Tapi kamu tetap harus menggunakan waktumu dengan bijak, ya. Ya, mungkin. Bisakah kamu benar-benar berbicara denganku tentang masa depanku seperti itu? Miyagi memiringkan kepalanya. Biarkan aku bertanya padamu sebagai gantinya. Mengapa Anda pikir saya tidak bisa? Saya tidak bisa memikirkan jawaban untuk itu. Bahkan jika aku entah bagaimana menggunakan pengetahuan masa depan untuk menimbulkan masalah, Miyagi hanya akan menghubungi markas besar dan mempersingkat hidupku. Kami pada dasarnya menginginkan Anda memiliki akhir hidup yang damai, kata Miyagi. Untuk itu, saya dapat memprediksi masa depan Anda dan memberi Anda peringatan. Aku menggaruk kepalaku. Aku ingin mengatakan sesuatu kembali kepada gadis ini. Dengar, mungkin kau memberitahuku ini karena kau khawatir aku akan terluka dan kehilangan harapan. Tapi tidak bisakah memberitahuku dianggap menghilangkan alasan aku terluka dan kehilangan harapan? Ya, seperti, aku yakin kau berpikir jika aku tidak mendengar situasinya langsung darimu, tapi dari mulut Himeno, itu akan jauh lebih menyakitkan. Itu cukup mengganggumu. Miyagi mendesah lelah. Apakah begitu? Yah, aku hanya punya niat baik. Tetapi jika itu memang masalahnya, mungkin saya terlalu mudah mengganggu. Saya harus meminta maaf. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Tapi aku akan mengatakan satu hal. Anda seharusnya tidak mengharapkan banyak ketidakberpihakan atau konsistensi sehubungan dengan peristiwa yang akan datang. Anda telah menjual umur Anda. Ini menandakan lompatan ke dunia irasional yang tidak mengikuti akal. Dan kehendak dan pilihan bebas hampir tidak ada artinya, karena Anda mengambil lompatan atas kemauan Anda sendiri. Dengan itu, Miyagi kembali ke sudut ruangan dan kembali ke posisi berlutut. Konon, dalam hal ini, setelah melepaskanmu dari, alasan untuk terluka dan kehilangan harapan, aku akan menahan diri untuk tidak ikut campur dalam item lain dalam daftarmu. Lakukan sesukamu, selama itu tidak menyusahkan orang lain. Aku tidak akan menghentikanmu. Tidak perlu mengatakan itu, pikirku. Aku tidak mengabaikan fakta bahwa Miyagi terlihat muram. Tapi aku tidak terlalu memikirkan apa arti ekspresi itu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.